Sri, kamu sangat cantik sayang. Aku berbisik. Andre, jangan please. Bisikan lembut Sri Astuti membuat aku makin lupa diri. Tanpa terasa tanganku mulai nakal untuk menemukan yang dibawa Sri Astuti, yang aku rasakan mulai mengencang. Andreas, Sri Astuti si mama muda mulai mengikuti suasana yang aku buat saat itu. Aku semakin berani untuk melakukan yang lebih jauh. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Sebut saja namaku Andreas, 29 tahun. Berparas seperti kebanyakan orang pribumi. Kata orang aku orangnya manis, atletis, hidung mancung. Karena memang aku suka olahraga. Aku bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan besar di kotaku dan statusku menikah. Perlu kalian ketahui bahwa sebelum aku bekerja, aku adalah tergolong salah satu orang yang minder dan kuper. Karena memang lingkungan keluarga mendidik aku sangat disiplin dalam segala hal. Dan aku bersyukur sekali karena setelah aku bekerja, banyak sekali kenyataan hidup yang penuh dengan warna-warni serta pernah-perniknya. Suatu hari, aku chatting dengan ibu muda tetanggaku, yang aku tahu suaminya bekerja di luar kota, dan jarang pulang yang bernama Sri Astuti. Awalnya dia sempat bingung, karena tidak mengenal nomorku. Karena memang aku mendapatkan nomornya tidak darinya langsung. Aku mendapatkan nomornya dari minta sama sahabat karibnya, Sri Astuti bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai sekretaris. Dengan paras yang cantik dengan bentuk yang ideal, hingga setelah Sri Astuti mengetahui siapa aku sebenarnya, ternyata dia sangat senang membalasnya. Ternyata Sri dengan jujur juga mengatakan, kalau dia sebenarnya juga ada rasa suka terhadap aku, sehingga pucuk dicinta ulam pun tiba. Hingga acara, chattingan pun semakin akrab, karena baik aku maupun Sri sama-sama mempunyai perasaan yang sama, apalagi suami Sri jarang pulang. Kegiatan kantorku tidak akan lengkap tanpa online sama Sri Astuti setiap jam kantor. Dan dari sini Sri Astuti sering curhat tentang kehidupan rumah tangganya. Karena kita berdua sudah sering online, ia tidak segan-segan menceritakan kehidupan suami istri dengan suaminya, yang sudah jarang ketemu, bahkan cenderung tidak bisa menikmati dan meraih tingkatan yang maksimal. Hingga suatu hari, kami putuskan untuk bertemu sepulang jam kantor. Aku lupa tanggal berapa, tapi yang pasti hari pertemuan kami tentukan bersama hari Jumat. Setelah menentukan di mana aku menjemputnya, sepulang kantor aku langsung membawa mobilku untuk meluncur di tempat yang dijanjikan. Dengan perasaan deg-degan, sepanjang perjalanan menjemputnya, aku berpikir bagaimana cara untuk memulainya, sehingga tercapai keinginanku. Dan pikiranku terasa semakin amburadul ketika aku benar-benar bertemu dengan Sri Astuti. Wow, aku berdecak kagum dengan kecantikan Sri Astuti. Penampilannya yang anggun membuat setiap kaum Adam pasti berdesir saat melihatnya. Tidak terlihat kalau dia seorang mama muda dengan satu orang anak. Sri Astuti adalah sosok wanita idamanku. Mulai dari wajahnya sampai semua yang dimilikinya. Alamak, membuat aku menelan ludah dalam-dalam saat membayangkan bagaimana jika aku bisa berhasil dengan Sri Astuti. Tanpa pikir panjang dan juga untuk menutupi kegugupanku, aku mencoba untuk menawarkan pergi ke salah satu hotel di sudut kota, dan ternyata Sri menyetujuinya. Sepanjang perjalanan menuju hotel, jantungku berdetak kencang setiap melirik paras Sri Astuti yang cantik sekali, dan aku membayangkan jika aku dapat bibirnya tipis itu. Tidak lama kemudian sampailah kami di salah satu hotel. Aku langsung memasukkan mobilku ke dalam area parkiran di sana. Setelah itu aku pun segera menuju resepsionis untuk menanyakan kamar yang masih tersedia. Setelah di dalam kamar aku sangat grogi ketika bertatapan mata dengan Sri Astuti. Mas Andreas? Sri Astuti membuka obrolan. Iya Sri, jawabku dengan gugup. Aku benar-benar tidak percaya dengan yang aku hadapi. Seorang mama muda, ibu rumah tangga yang cantik sekali. Sampai sempat aku berpikir hanya suami yang bego, jika tidak bisa betah di rumah dan menyayangi wanita secantik Sri Astuti ini. Kami berbicara hanya sekedar intermezzo saja, karena memang kami berdua tampak gugup saat pertemuan pertama tersebut, sedangkan jantungku berdetak keras.
Andreas, meskipun kita di sini, tidak apa-apa kan jika kita tidak harus sampai melakukannya, kata Sri Astuti. Aku tidak menjawab sepatah kata pun. Dengan lembut aku gapai lengannya untuk duduk di tepi ranjang. Dengan lembut pula aku rangkul dia. Tanpa terasa jantungku semakin berdetak keras. Sri Astuti yang terlihat sangat bersih dan putih. Luar, biasa. Batinku. Sri, kamu sangat cantik sayang. Aku berbisik. Andre, jangan please. Bisikan lembut Sri Astuti membuat aku makin lupa diri. Tanpa terasa tanganku mulai nakal untuk menemukan yang di bawah Sri Astuti. Yang aku rasakan mulai mengencang. Andreas. Sri Astuti si mama muda mulai mengikuti suasana yang aku buat saat itu. Aku semakin berani untuk melakukan rap perusahaan yang lebih jauh. Sri Astuti hanya mengikuti semua cerita yang sudah mulai tercipta. Detak jantungku semakin naik turun ketika pundaknya yang putih nampak jelas di mukaku. Tentu saja aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata dengan nyata ini. Andreas, kamu nakal sekali sayang, bisik Sri Astuti. Dan saat aku akan memulainya, tok, room service. Sialan, mengganggu saja room boys ini. Pikirku. Aku meraih uang 50 ribuan di kantong kemejaku dengan harapan supaya dia cepat pergi. Setelah room boys pergi, aku tidak memberikan kesempatan untuk Sri Astuti bangkit. Parfum Sri Astuti yang harum menambah semangatku untuk semakin berani. Dengan bekal pengetahuan prosesi suami istri yang aku ketahui, baik dari majalah maupun dari obrolan-obrolan teman kantor, aku semakin yakin kalau aku akan bisa memberikan apa yang selama ini tidak pernah didapatkan Sri Astuti dari suaminya yang memang jarang pulang itu. Tanpa berpikir lama, aku langsung mengajak Sri Astuti mendaki puncak yang tinggi bersama-sama. Andreas, sayang, aku ikut, ucap Sri Astuti. Aku perhatikan Sri Astuti begitu bahagia. Itu terlihat dari raut wajahnya yang begitu berbinar-binar. Andreas, kamu memang pintar sayang, bisik Sri. Andreas, kapan kamu ada waktu lagi sayang? Tanya Sri Astuti. Aku menjawab lirih. Terserah Sri Astuti deh. Aku akan selalu sediakan waktu buatmu. Makasih sayang. Kamu telah memberikan apa yang selama ini tidak aku dapatkan dari suamiku. Puji Sri Astuti. Andreas, kamu hebat. Aku suka style kamu. Sekali lagi Sri Astuti memujiku. Pertemuan pertama ini kita akhiri dengan perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata dan hanya kami berdua yang bisa merasakan itu. Aku memang termasuk orang yang selalu berusaha membuat pasanganku bahagia, termasuk Sri Astuti, dia tampak bahagia sekali. Dan tentunya ini bukanlah pertemuan pertama dan terakhir, tapi ini adalah awal pertemuan, yang pastinya akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.